Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robelio Suanda, NIM 22087278. Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Pertandingan Olahraga dengan judul Mengaplikasikan Sistem Pertandingan, Gugur, Setengah Kompetisi, dan Kompetisi Penuh. Baiklah, sistem gugur, sistem kompetisi penuh, atau double round mengharuskan setiap peserta bertanding melawan semua peserta lainnya 2 kali atau kandang dan tandang. Sistem gugur atau sistem eliminasi langsung adalah format pertandingan di mana peserta yang kalah langsung tersingkir dari kompetisi. Sistem setengah kompetisi atau round robin. Sistem setengah kompetisi atau round robin adalah format di mana setiap peserta bertanding melawan semua peserta lainnya 1 kali. Baiklah, pengertian sistem pertandingan. Sistem pertandingan adalah metode terstruktur yang mengatur pertemuan antar peserta dalam kompetisi olahraga yang menentukan pemenang secara adil dan efisien. Pendapat para ahli, yang pertama Harsono dari tahun 2015, sistem pertandingan harus sistematis dan mempertimbangkan keadilan kompetitif. Yang kedua dari Sumaryanto tahun 2016, merupakan kerangka yang mengatur pola kompetisi harus fleksibel sesuai jumlah peserta dan fasilitas. Yang ketiga ada Maksum tahun 2018, mempengaruhi validitas hasil kompetisi dan pengalaman peserta. Yang keempat ada Bompa dan Haf tahun 2019, memberikan umpan balik terhadap efektivitas program latihan atlet. Yang kelima Irianto dari tahun 2017, memiliki aspek teknis, administratif, dan psikologis dalam penyelenggaraan. Yang keenam ada Kristianto dari tahun 2016, harus sesuai dengan karakteristik olahraga dan tujuan kompetisi. Yang ketujuh ada Stoker tahun 2020, harus mempertimbangkan keadilan, hiburan, dan efisiensi. Yang kedelapan ada Pate, Klenagan, dan Rotella tahun 2015, berperan dalam berkembang dan evaluasi atlet. Yang kesembilan ada Williams dari tahun 2017, harus transparan dan objektif dalam penentuan pemenang. Prinsip dalam sistem pertandingan, keadilan dan objektivitas. Setiap peserta memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua, efisiensi dan fleksibilitas, menyesuaikan jumlah peserta, waktu, dan sumber daya. Yang ketiga, dampak psikologis, memotivasi atlet dan menjaga sportivitas. Ciri-ciri sistem pertandingan. Yang pertama, jumlah peserta yang dibatasi. Setiap sistem pertandingan memiliki ketentuan tentang berapa banyak peserta atau tim yang dapat ikut serta dalam kompetisi. Yang kedua, metode pertandingan yang tertentu. Dalam setiap sistem pertandingan terdapat metode pertandingan yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain, yang pertama sistem gugur atau knockout, yang kedua sistem liga atau round robin, yang ketiga sistem kombinasi gabungan antara sistem gugur dan sistem liga. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, durasi pertandingan yang terbatas. Setiap sistem pertandingan mengatur durasi waktu pertandingan. Yang keempat, penghitungan poin atau skor. Sistem pertandingan harus memiliki aturan yang jelas mengenai bagaimana penghitungan poin atau skor dilakukan. Yang kelima, aturan untuk menentukan pemenang. Setiap sistem pertandingan memiliki cara untuk menentukan pemenang setelah pertandingan selesai. Yang keenam, kemungkinan terjadinya imbang. Beberapa sistem pertandingan olahraga memberikan kemungkinan hasil imbang atau seri, di mana tidak ada pemenang yang ditentukan dalam satu pertandingan. Yang ketujuh, fleksibilitas sistem. Beberapa sistem pertandingan dapat dirancang untuk menyesuaikan dengan berbagai kondisi dan situasi. Baiklah, selanjutnya mengaplikasikan sistem pertandingan. Yang pertama ada sistem gugur atau knockout. Sistem gugur adalah sistem di mana peserta yang kalah dalam satu pertandingan langsung tersingkir dari kompetisi, sementara peserta yang menang melanjutkan ke babak selanjutnya. Sistem ini banyak digunakan pada turnamen dengan banyak peserta karena dapat mempercepat jalannya kompetisi. Yang pertama, aplikasi sistem gugur seperti turnamen sepak bola,
turnamen bulu tangkis, Piala Thomas, dan Uber atau bulu tangkis. Keunggulan sistem gugur yang pertama adalah cepat dan efisien, yang kedua memberikan elemen ketegangan. Kelemahan sistem gugur yang pertama tidak memberikan kesempatan kedua bagi peserta yang kalah di babak awal. Yang kedua, hasil pertandingan yang terkadang dipengaruhi oleh keberuntungan seperti cedera atau faktor cuaca yang tidak terduga. Yang kedua, sistem liga atau round robin. Sistem liga atau round robin adalah sistem pertandingan di mana setiap peserta bertanding melawan semua peserta lainnya dalam kompetisi tersebut. Poin atau hasil pertandingan akan dihitung untuk menentukan peringkat akhir dan juara. Aplikasi sistem liga yaitu Liga Sepak Bola Domestik, NBA atau basketbal. Yang ketiga, Liga Bola Voli. Keunggulan sistem liga memberikan kesempatan bagi setiap peserta untuk bertanding melawan semua peserta lainnya. Hasil yang lebih adil dan mencerminkan kualitas tim atau individu secara keseluruhan karena semua bertanding dalam jumlah pertandingan yang sama. Kelemahan sistem liganya memakan waktu yang lebih lama dibandingkan sistem gugur karena setiap peserta harus bertanding melawan setiap lawannya. Tidak ada elemen ketegangan langsung karena pertandingan tidak mati dalam setiap tahap. Yang ketiga, sistem kombinasi atau gugur dan liga. Sistem kombinasi adalah gabungan antara sistem liga dan sistem gugur. Pada awal kompetisi, peserta bertanding menggunakan sistem liga, dan pada fase berikutnya, kompetisi dilanjutkan dengan sistem gugur. Sistem ini banyak digunakan dalam kompetisi dengan banyak peserta. Aplikasi sistem kombinasi, Piala Dunia Sepak Bola, Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis, Piala UEFA Sepak Bola. Keunggulan sistem kombinasi memadukan keuntungan dari kedua sistem, memberikan kesempatan lebih banyak kepada peserta pada fase liga dan meningkatkan ketegangan pada babak gugur. Mempercepat kompetisi setelah fase grup dengan mengurangi jumlah peserta di babak gugur. Kelemahan sistem kombinasi yaitu lebih kompleks dalam hal pengaturan waktu dan logistik. Bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan hanya menggunakan salah satu sistem saja. Yang keempat, sistem double elimination. Sistem double elimination memberikan kesempatan kedua kepada peserta yang kalah dalam pertandingan pertama. Dalam sistem ini, peserta yang kalah dapat bertanding pertama tetap memiliki kesempatan untuk bertanding di babak loser bracket atau bracket pecundang. Hingga akhirnya pertandingan di final melawan pemenang dari winners bracket atau bracket pemenang. Aplikasi sistem double elimination, turnamen e-sport atau turnamen catur. Keunggulan sistem double elimination yaitu memberikan kesempatan kedua bagi peserta yang kalah pada pertandingan awal. Mengurangi elemen keberuntungan karena peserta masih memiliki peluang untuk bangkit dan memenangkan turnamen. Kelemahannya yaitu memakai waktu lebih lama karena dapat lebih banyak pertandingan, lebih rumit dan mengatur jadwal dan logistik. Pengaplikasian sistem pertandingan sangat bergantung pada tujuan dan skala kompetisi. Pada turnamen skala besar seperti Piala Dunia atau Olimpiade, sistem pertandingan lebih kompleks dan sering melibatkan fase penyisihan grup dan sistem gugur. Sebaliknya, pada turnamen yang lebih kecil, sistem pertandingan yang lebih sederhana seperti sistem gugur atau liga saja sudah cukup. Kompetisi internasional pada kompetisi nasional seperti Piala Dunia Sepak Bola, sistem yang digunakan adalah kombinasi antara sistem liga atau fase grup dan sistem gugur atau babak knockout. Ini memungkinkan turnamen berlangsung dalam waktu yang terbatas dan tetap memberikan kesempatan bagi semua tim untuk bertanding. Selanjutnya, kompetisi domestik. Pada kompetisi domestik seperti Liga Sepak Bola atau Liga Basket, sistem liga lebih banyak digunakan karena memberikan kesempatan kepada tim untuk bermain lebih banyak pertandingan, sehingga peringkat akhir lebih mencerminkan kualitas tim. Turnamen khusus dan satu hari untuk turnamen dengan durasi yang lebih singkat atau hanya berlangsung dalam satu hari. Sistem gugur seringkali diterapkan untuk efisiensi waktu. Contoh, sistem ini dapat ditemukan pada kejuaraan lokal turnamen Cara City. Jadi, kesimpulannya, sistem pertandingan adalah komponen penting dalam penyelenggaraan event olahraga yang menentukan kualitas dan keberhasilan kompetisi. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan yaitu, yang pertama, sistem pertandingan mengatur pertemuan peserta secara adil, efektif, dan efisien.
Yang kedua, terdapat berbagai jenis sistem pertandingan seperti gugur, liga, kombinasi, dan double elimination, masing-masing dengan keunggulan dan kelemahan. Yang ketiga, pemilihan sistem bergantung pada jumlah peserta, durasi, tujuan, dan karakteristik cabang olahraga. Yang keempat, sistem gugur efisien dalam waktu, tetapi tidak memberikan kesempatan kedua bagi peserta yang kalah. Yang kelima, sistem liga lebih adil karena setiap peserta bertanding melawan semua lawan, tetapi memerlukan waktu lebih lama. Yang keenam, ada sistem kombinasi menggabungkan keunggulan sistem liga dan gugur, sering digunakan dalam kompetisi besar. Yang terakhir, yang ketujuh, sistem double elimination memberikan kesempatan kedua bagi peserta yang kalah, tetapi lebih kompleks dalam penyelenggaraan. Baiklah, sekian presentasi dari saya pada siang hari ini. Kalau ada kata saya mohon maaf, kalau ada kata saya yang salah, saya mohon maaf, saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.